Podcast Network Asia. Seringkali kita menyibukkan diri mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, hingga akhirnya tanpa kita sadari hidup kita sudah berakhir. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku On the Shortness of Life karya Seneca. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal hidup yang terlalu singkat. Apakah benar? Mayoritas dari kita mungkin takut akan kematian. Tapi sebenarnya, hidup kita di dunia itu panjang asalkan kita tahu cara menggunakannya. Inilah yang kadang tidak kita sadari. Kita merasa hidup itu terlalu singkat. Padahal alasan utamanya karena kita terbiasa menunda pekerjaan. Hidup itu tidak pendek, namun kita yang membuatnya jadi pendek. Filsuf Romawi kuno terkenal bernama Seneca mendorong kita untuk melihat kembali masalah yang membuat hidup terasa begitu cepat. Misalnya seperti ambisi pribadi, memberikan seluruh waktu kita kepada orang lain, atau terlibat dalam kejahatan. Seneca berpendapat, hidup terasa singkat apabila kita terlalu sibuk dalam hal bisnis dan stres. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup yang terlalu singkat. Apakah kamu merasa hidup itu terlalu singkat? Banyak orang seringkali mengeluh hidup yang terlalu pendek. Padahal sebenarnya hidup itu panjang bila kita tahu cara menggunakannya. Ada orang yang terlalu sibuk dalam keserakahannya. Ada juga yang sibuk mengerjakan hal yang tidak berguna. Ada yang sibuk mabuk-mabukan, ada juga yang lamban karena kemalasan. Ada yang lelah karena ambisi politiknya. Ada lagi yang selalu bergantung pada orang lain. Jadi, kita tidak diberikan hidup yang singkat, tapi kita sendiri yang membuatnya singkat. Sama halnya seperti harta berlimpah yang jatuh pada tangan yang salah, maka pasti akan cepat habis. Beda cerita apabila harta tersebut walaupun tidak banyak, tapi dikelola di tangan yang tepat. Ada sebuah kutipan yang menarik. Dalam menjaga sebuah harta, orang-orang seringkali tertutup dan menjaganya dengan penuh hati-hati dan menjadi kikir. Namun ketika sampai pada masalah membuang-buang waktu, mereka menunjukkan diri mereka yang paling boros. Kita seringkali merasa kalau kita akan hidup selamanya, apalagi jika usia kamu masih muda. Kamu tidak akan sadar ketika kamu seringkali membuang-buang waktu yang berharga, tidak memiliki tujuan hidup, dan hanya mengejar kenikmatan semata. Kamu mungkin pernah mendengar ada yang bilang, nantilah ketika saya usia 50 tahun, maka saya akan bersantai dan menikmati hidup. Pertanyaannya, apakah ada kepastian kalau kamu bisa mencapai usia tersebut? Apakah tidak terlambat apabila baru mulai menikmati hidup setelah usia tersebut? Tidak ada orang yang bisa mengembalikan waktu yang hilang. Hidup akan mengikuti jalan yang awalnya diambil, tidak akan berbalik dan mengecek arahnya kemana. Hidup juga tidak akan mengingatkan kamu atas waktu yang berjalan terus-menerus, tapi semua terus berjalan diam-diam. Ketika kita sibuk pada begitu banyak hal, hingga akhirnya kematian datang dan kamu tidak punya pilihan selain membuat dirimu siap di momen tersebut. Hidup yang dihabiskan mengejar kekayaan dan dihabiskan pada aktivitas yang tidak berguna, membuat kita baru sadar hidup begitu singkat ketika kita meninggal. Coba bayangkan, ketika kamu berada di momen sebelum meninggal, kamu diminta untuk menghitung waktu yang sudah terpakai selama kamu hidup. Berapa banyak waktu yang kamu gunakan untuk mengejar kekayaan? Berapa banyak waktu untuk orang lain? Bertengkar dengan orang yang dicintai? Dan sebagainya. Kamu akan sadar kalau ternyata waktu untuk dirimu sendiri sangatlah sedikit dan itu yang membuat hidup terasa singkat. Kedua, waktu adalah harta yang paling berharga. Kita seringkali membuang-buang waktu karena tidak berwujud. Kita tidak bisa menyentuhnya, melihatnya, mendengarnya, merasakannya, hingga akhirnya kita menganggapnya sepele. Di sisi lain, ketika ada saatnya berhadapan dengan situasi hidup dan mati, seseorang baru rela memberikan segalanya, hanya untuk menambah waktu hidupnya di dunia. Itulah momen ketika orang itu baru benar-benar menghargai hidup. Coba bayangkan, kalau kamu akan meninggal besok, apa yang akan kamu lakukan?
Nah, latihan ini akan membuat kamu lebih menghargai waktu. Pada dasarnya, hidup boleh dibilang menjadi 3 fase. Masa depan, masa lalu, dan masa kini. Masa depan merupakan sesuatu yang tidak pasti dan tidak bisa diperhitungkan. Masa lalu sudah lewat, tapi seringkali masih menghantui kita, membuat kita cemas atau menyesal. Di sisi lain, masa kini merupakan waktu yang paling singkat dan satu-satunya yang patut diperhatikan. Bagi mereka yang melupakan masa lalu, menyepelekan masa kini, dan takut atas masa depan, maka orang itu menjalani hidup yang singkat dan penuh masalah. Ketika hingga akhirnya tutup usia, maka sudah terlambat untuk menyadari kalau selama ini mereka tidak melakukan apa-apa. Ingat, manusia tidak berumur panjang karena dia tua. Dia hanya ada untuk waktu yang lama. Perbedaannya terletak pada bagaimana dia menghabiskan hidupnya, dan usia bukanlah indikator kebijaksanaan atau pengalaman. Ketiga, kita tidak butuh apa-apa. Seneca percaya kalau menyisihkan waktu untuk bersantai dan menikmatinya merupakan sesuatu yang penting. Tapi, apabila hidup kamu sepenuhnya hanyalah mengejar kenikmatan, maka itu adalah hidup yang sia-sia. Apa yang dikatakan Seneca masih valid hingga sekarang. Berapa banyak orang yang sibuk mengejar kekayaan hanya demi punya mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, tas yang lebih mahal, dan sebagainya. Semua hanya demi terlihat lebih baik di mata orang lain. Apakah ini hidup yang kita inginkan? Apa tandanya apabila saya benar-benar hidup? Banyak dari kita boleh dibilang menjalani hidup ya sekedar ada, malas-malasan, dan menyia-nyiakan potensi diri. Hidup yang sejati adalah ketika kita hidup berada dalam kendali, dan entah kamu benar-benar menikmatinya dengan penuh makna, atau bekerja keras untuk mencapai tujuan yang penting buat kamu. Mungkin sudah jadi kehendak alam kalau kita tidak perlu sesuatu yang hebat untuk memiliki hidup yang baik. Setiap orang bisa membuat dirinya bahagia. Bagi seorang yang bijak, kemakmuran tidak akan membuatnya sombong, dan kesulitan tidak akan membuatnya tertekan. Karena dia selalu berusaha untuk bergantung pada dirinya sendiri, dan mendapatkan kenikmatan yang bersumber dari diri. Jika seseorang tidak terlena atau mabuk atas situasi yang baik, maka orang itu juga tidak akan roboh ketika semuanya berubah. Hatinya telah diuji dan pikirannya mampu bertahan di setiap kondisi. Apapun yang terbaik bagi manusia berada di luar kendali, tidak bisa diambil atau dirampas. Dunia yang kamu lihat, ciptaan alam semesta, dan pikiran manusia, kedua hal ini adalah milik kita yang bisa bertahan selamanya, selama kita masih menjadi diri kita sendiri. Tubuh pada dasarnya tidak butuh banyak hal. Yang penting bebas dari kedinginan, bebas dari rasa lapar, dan butuh nutrisi untuk menyambung hidup. Di luar semua itu hanyalah keinginan, bukan kebutuhan. Walaupun penghasilanmu bertambah, kekayaanmu meningkat, kamu tidak akan pernah meningkatkan kapasitas tubuhmu, karena tidak ada yang bisa menyenangkan rasa serakah. Manusia yang punya kendali atas dirinya sendiri tidak akan menyadari kemiskinan. Sebaliknya, seseorang yang melewati batas akan dikejar oleh kemiskinan, tidak peduli seberapa banyak harta yang dimilikinya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.